Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IMED Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi matematika SD, khususnya statistika atau penyajian data berkaitan dengan menentukan rata-rata. Oke ya, ini adalah untuk matematika tingkat SD. Nah, nanti kita bahas 3 soal cara menentukan rata-rata. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat saja soalnya ya. Nah, nanti ada 3 soal ini ya. Ada tentang data nilai ya, nilai, kemudian ada data tentang uang yang dihasilkan selama 5 hari. Oke. Nah, kita akan menentukan nilai rata-rata ini ya. Nah, sebelumnya kita bahas, kita ingat dulu rumus ya. Kalau kita mencari rata-rata itu sangat gampang. Caranya jumlah dari seluruh nilai data ya. Jumlah seluruh nilai data dibagi banyak data. Ya. Jadi misalnya gini. Kalau di sini kan jumlah itu ini, semua nilai ini dijumlahkan ya, misalkan 24 ditambah 19, 23, 21, 18, ini dijumlah semua, itu namanya jumlah nilai data. Nah, kalau banyak data, itu adalah banyaknya ini ada berapa gitu ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, jadi banyak data, pada soal yang nomor 1 itu ada 5. Nah, itu ya, maksudnya gitu. Oke, sekarang kita hitung satu persatu ya, nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Oke, untuk soal yang pertama dulu. Di sini ada nilai ya. Misalkan ada nilai 24, ada 19, ada 23, 21 dan 18. Nah, tadi kan mencari rata-rata harus kita hitung jumlahnya dulu ya. Jumlah nilai data seluruhnya. Berarti kalau jumlah itu berarti kan 24 ditambah 19 ditambah 23 ditambah 21 ditambah 18. Kalau kita hitung totalnya itu atau jumlahnya ada 105 ya. Jadi jumlah semua ini ada 105. Nah, kalau banyak data itu ada 5 karena ini ada, kita hitung ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, itu banyak data. Nah, sekarang kalau kita mencari rata-ratanya, tadi rumusnya ini ya, jumlah data dibagi banyak data, berarti kan jumlahnya tadi berapa? 105 ya, kemudian kita bagi dengan 5. Nah, kalau kita hitung, itu ketemunya berapa? Ya, 21. Nah, jadi kesimpulannya, rata-rata nilai data itu adalah 21. Ya, nilai rata-ratanya 21. Itu ya, mudah dipahami ya. Nah, sekarang coba kalau kita lihat soal yang nomor 2. Nah, ini ada, misalnya ada tinggi orang ya, tinggi siswa gitu ya, misalkan ya. Ada 129, ada 132, ada 140, 125, 130, dan 136. Berapakah rata-rata ini gitu ya? Berarti langkah pertama kita hitung jumlahnya dulu ya. Kita jumlahkan semuanya. Berarti 129 ditambah 132 ditambah 140 ditambah 125 ditambah 130 dan ditambah terakhir 136. Kalau kita hitung hasilnya ada 792 ya. Nah, sekarang kalau banyak data, hitung banyak data itu ada berapa? Ada 6 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti ada 6. Nah, sekarang kalau kita cari rata-ratanya, itu kan jumlah data dibagi banyak data ya, berarti sama dengan 792 kita bagi dengan 6 ya. Hasilnya berapa? 132. Nah, jadi rata-ratanya itu dari data ini ya, itu adalah 132. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir berbentuk tabel. Nah, misalkan ini, misalkan data nilai tentang keuntungan gitu ya. Keuntungan dalam koperasi atau keuntungan dalam suatu penjualan selama Senin sampai Jumat. Nah, ini nilainya ini, Senin 7.000, Selasa 8.000, hari Rabu 6.500, hari Kamis 7.800 ya, Jumatnya 6.200. Apakah rata-rata dari hasil ini gitu ya? Nah, langkah pertama coba ini kita jumlah dulu. Ya, kita jumlah dulu dari 7.000 ditambah 8.000 ditambah 6.500 ditambah 7.800 ditambah 6.200. Ini kita jumlah. Kalau kita jumlah itu ketemunya 35.500 ya.
Nah, sekarang banyak data berapa? Nah, banyaknya itu ada berapa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti ada 5 ya. Oke, ada 5. Setelah itu kita temukan rata-ratanya berapa? 35.500 ya. 35.500 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 7.100 ya. Nah, jadi rata-rata hasil penjualan atau keuntungan gitu ya, tiap harinya itu rata-rata 7.100 rupiah ya, gitu ya. Nah, tentu kalian sudah paham ya cara menentukan rata-rata dari 3 soal tadi ya. Oke, kuncinya adalah rata-rata sama dengan jumlah seluruh nilai data dibagi banyak data. Oke, ya demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.